Nama Agam Rinjai masih terus jadi perbincangan di masyarakat. Beberapa hari terakhir, pria bernama lengkap Abdul Haris Agam jadi perbincangan. Agam Rinjani berperan penting dalam proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil, Juliana de Souza Pereira Marins atau Juliana Marins, 27, yang meninggal usai jatuh ke jurang sedalam sekitar 600 meter di Gunung Rinjani. Agam Rinjani putra asli Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel. Ia lahir tanggal 22 Desember tahun 1988 dan menghabiskan masa kecilnya di tempat pembuangan akhir, TPA, Antang, Makassar. Lingkungan keras yang memaksa dirinya tumbuh cepat dan mandiri. Dulu dikenal dengan julukan, Ucok, ia mengganti namanya sebagai penghormatan setelah wafatnya ayahnya. Agam lulusan S1 Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin, Unhas. Kini, Agam menetap di Sembalun, Nusa Tenggara Barat, NTB. Ia tinggal di sebuah rumah kayu ukuran 4x3 meter. Rumah itu dibangun di tanah milik seniornya, anak Mapala Aranyacala. Agam berprofesi sebagai pemandu wisata gunung, khususnya di jalur Rinjani. Ia dikenal piawai mengelola logistik, menjejak jalur vertikal, serta memberdayakan wisatawan untuk mengeksplor alam secara aman dan bertanggung jawab. Untuk sampai di titik ini, Agam melalui jalan cukup berliku. Dengan uang pas-pasan, Agam nekat merantau. Tahun 2016 kala itu, usai menyelesaikan pendakian kedua di Rinjani, Agam hendak pulang ke Makassar. Namun saat di bandara, ia berubah pikiran. Saya sobek tiketku. Anak-anak, teman-teman Agam, masuk semua pulang, kata Agam Rinjani, saat jadi narasumber podcast Deddy Corbuzier yang tayang di kanal YouTube, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025. Video berjudul Agam Rinjani eksklusif. Kami tidur dan hujan batu mulai turun berdurasi 1 jam lebih 31 menit. Dikutip dari video, nyatanya hidup Agam di Bali tidak mudah. Di Bali, Agam bingung mau ngapain. Uangku 10.000 rupiah bang, kata Agam. Serius? Timpal Deddy tercengang. Ada orang saya kenal. Ada ilmu kok maksudnya mau saya kerja apapun bisa bertahan hidup, kata Agam. Ku cari makan, sudah lapar itu ku beli rokok lagi, uang 10 rupiah ribu, ujar Agam disambut tawa Deddy dan stafnya. Emang preman, timpal Deddy. Setelahnya, Agam masuk ke kawasan Universitas Udayana dengan harapan bisa bertemu teman-teman jurusan antropologi pernah ditemuinya dahulu saat ada kegiatan nasional. Agam berharap bisa menumpang makan di situ. Nyatanya, tidak ada yang mengenali Agam. Agam lalu membeli kopi seharga 3 rupiah ribu. Diusir saya, kata Agam. Kenapa? Tanya Deddy. Ternyata kampus di sana gak bisa nginap, jawab Agam. Oh lu mau nginap? Tanya Deddy lagi. Iya numpang tidur, jawab Agam. Jadi lu tuh duit 10 rupiah ribu tuh tidak termasuk penginapan? Tanya Deddy lagi. Nggak ada, saya saja dari bandara jalan kaki, ujar Agam. Gila lu, timpal Deddy sambil tertawa. Akhirnya Agam keluar dari kampus. Agam pun menemukan penjual lalapan. Ibu penjual lalapan mengira Agam preman. Saya, bilang bu, saya orang baik bu. Ini kartu mahasiswaku, tapi saya sudah sarjana. Ini KTP-ku. Boleh numpang makan saya bu. Saya bantu cuci piring apa, kata Agam menirukan ucapannya kepada ibu penjual lalapan. Ibu penjual lalapan lantas menatap Agam. Bu orang baik saya bu ini, lanjut Agam. Ibu penjual lalapan pun mengizinkan. Jadi rajin saya bantu, cuci piring apalah. Ladeni tamu, kata Agam. Dikasih makan saya, ndak usah dibayar uang. Makan saya, lanjut Agam. Tak hanya makanan, Agam juga diberi rokok oleh ibu penjual lalapan. Oh baik dia, timpal Deddy. Baik, rajin saya. Tapi ku bilang kalau di sini terus, jadi penjual lalapan saya ini, kata Agam. Lagi-lagi Deddy dan seisi ruangan tertawa. Gila orang hidup ini ya, kata Deddy. Agam pun pergi setelah 2 malam kerja di warung lalapan. Agam kembali masuk ke kampus Udayana. Dia bilang anak-anak ia gak bisa sini tidur. Ketemulah senior ini, pernah dia datang ke Makassar. Saya yang temanin, kata Agam. Sang senior memberikan tempat tinggal dan bahkan meminjamkan motor untuk berkeliling Bali. Duit dari mana? Tanya Deddy. Dikasih uang saya, oleh senior. Aku ingat, 50 rupiah ribu, buat beli bensin, jawab Agam. Agam pun meminta tolong ke seniornya.
Ia meminjam motor untuk ke Gunung Agung. Agam memutuskan pergi ke Gunung Agung, membawa peta kertas skala 1, 50.000 yang telah ia cetak dari Makassar. Saat mendaki, ia memposting di Facebook. Lalu ada anak Jakarta yang melihat postingan Agam di Facebook. Anak Jakarta itu ingin diantar ke Gunung Agung. Agam pun dibayar Rp600.000. Dengan uang itu, Agam traktir teman-temannya, membeli kebutuhan seperti tenda, lampu, dan bahkan bersiap pergi ke Lombok meski hanya tersisa Rp20.000. Agam pun menumpang truk ke Lombok dan bahkan sempat membantu menyetir karena sopir truk kelelahan. Pengalaman masa kecil di tempat pembuangan akhir, TPA, Antang, Makassar, membuatnya terbiasa membawa truk sejak kecil. Itu umur kelas 5 SD. Sudah bawa truk saya, kata Agam. Setibanya di Lombok, ia disuguhi makan dan bahkan diberi uang tambahan oleh sopir truk. Ia memilih melanjutkan perjalanan, berjalan kaki mencari kampus berharap bisa menginap dan numpang makan. Akhirnya Agam numpang di IKIP Mataram. Namun karena ada tawuran, akhirnya mereka diusir Satpam. Karena tak ingin lagi berada di lingkungan kampus, Agam memilih ke Pantai Senggigi. Aman di Senggigi, hidupku bahagia di sana. Di pinggir pantai, ada tendaku, kata Agam. Wah kacau nih orang, timpal Dedi. Alat masak ada, Tangia ada, tinggal mancing, kata Agam. Tak hanya hidup untuk dirinya sendiri, Agam juga peduli dengan warga sekitar. Jadi belajar saya antropologi Maria Timbang. Aku coba lihat, observasi masyarakat nelayan di sepanjang Lombok, Senggigi. Kurang update mereka ini. Teknologi masih di bawah, kata Agam. Akhirnya Agam mencarikan program dari pemerintah Dinas Kelautan. Jadi aku telepon senior-seniorku yang di Unhas. Bang, ada ndak bantuan buat masyarakat nelayan ini untuk alat tangkap? Kasian mereka jaringin sudah bolong-bolong apa semua, kata Agam. Agam lalu membuat forum group discussion, FGD. Ia mengumpulkan masyarakat sekitar untuk mengetahui masalah masing-masing. Saya wawancara satu-satu. Aku bikin tulisan draft kan. Aku kirim ke seniorku, ujar Agam. Tidak lama datang bantuan perahu sama alat-alat, imbuhnya. Perahu, wah timpal Dedi takjub. Akhirnya diajak saya ke rumahnya, nelayan, tinggal. Disuruh nikah, kata Agam disambut tawa Dedi dan seisi studio. Pada suatu pagi, Agam melihat anak kecil dan ayahnya yang lagi ketok-ketok perahu, sementara ibu si anak bawa kopi. Langsung berpikir, kalau saya nikah punya anak, wah gak bisa saya kemana-mana. Jadi nelayan terus. Wah enggak, kata Agam. Akhirnya dari Senggigi, Agam memilih ke Sembalun. Di Sembalun survive lagi. Di hutan enak kan banyak bahan makanan, ujar Agam. Tadi kan pantai enak, tinggal mancing, timpal Dedi. Di hutan lebih enak, ada umbi-umbian banyak, ada skill survival kan. Pisang banyak di hutan bisa dikonsumsi, jawab Agam. Agam mengatakan masyarakat Sembalun baik yang memberinya makanan dan tempat tinggal. Agam kemudian jadi porter dadakan. Mulailah jadi porter. Yanda apa-apa deh, salurkan hobi juga sekaligus olahraga. Bawa barang kan olahraga dapat uang, kata Agam. Kulakukan hampir 4 tahun sambil belajar, tambahnya. Penghasilan Agam waktu itu Rp150.000. Kadang jadi guide, yang langsung ke saya. Saya telepon, dapat nomorku dari mana? Dari teman, ini. Oh iya tamuku, bukan dari tamu sebelumnya, kata Agam. Kalau tamu dari sebelumnya, balik lagi ke sebelumnya, saya hubungi yang punya. Tamu hubungi saya, dia mau hubungi saya supaya diantar sama saya, bagaimana? Berapa harga kamu buka? Biasanya sama harga, nanti fee-nya berapa? Teman Agam bilang, atur aja bang, lanjut Agam. Selain itu, kata Agam, ada juga tour guide yang mengatakan itu rezeki Agam. Mulai dari situlah akhirnya Agam jadi tour guide yang kini sudah memfasilitasi ratusan tamu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.